mereka bawa buku masing-masing. Nanti setelah baca buku bareng sekitar 30 menit, mereka bakal review berurutan gitu setiap kelompok itu. Jadi mereka yang tadinya nggak punya tempat gitu, nggak punya tempat baca buku, nggak punya teman baca buku, nggak punya buku, even nggak punya buku gitu, kalau misalnya berangkat ke book club tuh bakal dapat tadi tempat untuk membaca, teman membaca, dan juga kita bisa provide bacaan juga buat mereka. Hai Sobat Literasi, balik lagi nih di podcast Pustakawan. Apa kabarnya kalian? Udah lama ya kita nggak ketemu. Di podcast kali ini, kita akan bahas Book Club Semarang. Aku nggak sendirian loh. Hari ini aku ditemani sama leader dan co-leader dari Book Club Semarang. Yuk kita kenalan dulu sama leader dan co-leader dari Book Club Semarang. Halo teman-teman, kenalin nama aku Rashid. Aku di Book Club Semarang saat ini menjabat sebagai leader. Halo teman-teman semua, aku Zilal Al-Ghaiba, aku di Book Club Semarang sebagai co-leader. Boleh dong diceritain awal mula terbentuknya Book Club itu gimana? Oke, untuk awal mula terbentuknya Book Club Semarang sendiri, jadi Book Club Semarang itu terbentuk dari tanggal 23 November tahun 2022. Pertemuan pertama kita itu hanya dihadiri oleh 4 orang, yang sampai saat ini kita kenal mereka tuh sebagai sebagai pilar book club gitu ya. Dia sebagai founder, 3 orangnya. Kemudian dari pertemuan pertama itu Kak, kita minggu depannya tuh ada pertemuan kedua, tapi bukannya nambah, malah orangnya tuh ngurang. Jadi yang tadi awalnya 4 orang jadi 3 orang waktu itu di volume 2. Terus salah satu dari 3 orang itu mikir bahwa kayak itu ada yang salah, ada yang perlu diperbaiki dari sistem keanggotaan, dari sistem komunitas juga gitu. Jadi kita sempat vakum selama kurang lebih itu beberapa bulan gitu. Kita mulai aktif lagi tuh di bulan Mei, itu habis Lebaran. Jadi menurut kita waktu itu juga kan udah udah pandemi itu udah nggak yang gimana-gimana gitu ya. Jadi udah bisa berkumpul rame. Terus kita adain pertemuan lagi di situ dengan teknik, bisa dibilang teknik marketing gitu, teknik pemasaran kita itu beda. Kita waktu itu juga udah mulai promosi di Twitter, di base kampus, base literasi kayak gitu, sampai akhirnya di pertemuan ketiga itu cukup signifikan orang yang datang. Terus kita udah udah seperti melihat masa depan yang indah gitu ya. Jadi kita lanjut setiap minggunya gitu. Di pertemuan keempat, pertemuan kelima, pertemuan keenam itu udah nggak ada masalah, udah anggotanya yang datang udah bertambah terus, juga acaranya juga udah mulai variatif, sampai akhirnya di pertemuan ke-9 itu memutuskan untuk bikin struktur komunitas yang bener-bener structured gitu, yang berstruktur. Jadi kita di pertemuan ke-9 itu ada open staff, dan mulai dari situ Book Club Semarang udah menurut aku sistemnya juga udah bagus sampai sekarang ini. Udah mulai volume terakhir minggu kemarin tuh volume 44 gitu. Kalau Book Club sendiri itu sebenarnya kegiatannya apa aja sih? Mungkin aku bantu jawab ya untuk ini. Untuk kegiatan Book Club Semarang itu kita ada baca buku bareng, terus juga ada review buku, dan sebenarnya kalau misalnya soal kegiatan lain itu kita juga ada kerjasama sama penerbit buku gitu. Juga ada kegiatan talk show bareng penulis-penulis gitu ya. Cuman yang kegiatan sebagai kegiatan rutin itu kegiatan baca buku bareng setiap hari Minggu di Taman Indonesia Kaya. Kita baca buku bareng, habis itu kita review buku yang kita baca bareng-bareng pada saat itu. Terus setelah kegiatan baca buku dan review bareng itu biasanya kita mengadakan kegiatan seperti games atau fun activity lah untuk menghibur teman-teman semua anggota book club supaya nggak gimana ya, kan kita kumpul setiap seminggu sekali, jadi kalau bisa kita mengadakan suatu kegiatan yang bisa mengenang gitu ya, kegiatan seru-seru. Kalau boleh tahu sampai sekarang anggota book club itu ada berapa orang ya? Sekarang udah di angka 2000 ke atas ya, 2000 ke atas. Jadi itu untuk anggota di WA group. Cuman kalau misalnya anggota yang aktif di kegiatan BBB atau baca buku bareng itu sekitar 90 sampai 100 orang lebih. Di WA grupnya juga sampai ada 3 grup, karena kan satu WA maksimal 1000 gitu ya. Terus kita bikin 3 karena emang banyak banget pada antusias. Event terakhir yang udah dilakuin sama book club itu apa aja? Kalau untuk terakhir kali kita itu kemarin tanggal berapa? 22 kalau nggak salah ya, hari Kamis tanggal 22 itu kita
kerja sama salah satu PH atau production house di Jakarta gitu untuk menayangkan film yang sebenarnya seharusnya tidak tayang di Semarang, yaitu film Exile. Jadi kita ngajakin teman-teman book club juga buat nonton film itu. Itu menurut aku juga sesuatu yang besar sih buat kita karena kayak berhasil mendatangkan sebuah film gitu ya. Terus juga kalau terakhir kali lagi tuh mungkin di bulan Januari itu cukup besar juga, kita berkolaborasi sama salah satu penerbit namanya penerbit Haru. Itu dalam rangkaian acara mereka Korean Author Book Tour Korean Author Book Tour, betul. Jadi di situ kita mendatangkan autor atau penulis dari Korea gitu ke Semarang. Waktu itu di Gunung Pati tempatnya. Itu juga antusiasmenya banyak banget, banyak yang datang. Selain penulis dari Korea juga pada saat itu tuh datang penulis dari Indonesia juga namanya Bu Reda. Beliau juga penulis yang berhubungan dengan buku yang kita review pada saat itu, jadi buku tentang anak-anak gitu. Kalian tuh kalau anggota itu ada nggak sih tergolong-golong, maksudnya dari kota mana, terus kalian tahu nggak sih ini tuh yang dari Semarang asli itu berapa orang gitu kan? Ini kan book club Semarang ya, kalau dari orang Semarangnya itu seberapa banyak sih yang join ke book club Semarang ini? Oke, kalau masalah keanggotaan atau asal mereka aslinya dari mana itu sebenarnya kita ada datanya karena waktu mendaftar kan ada pendataan gitu. Tapi untuk yang asli Semarangnya berapa banyak kita nggak bisa memastikan karena kita hampir 70-75% mungkin ya itu tuh mahasiswa, Kak. Jadi mahasiswa kan dari berbagai daerah ya yang kebetulan kuliah di Semarang. Jadi ya banyak banget gitu dari asal daerahnya. Kalau yang dari Semarangnya sendiri mungkin banyak juga sih sebenarnya, kayak kita pengurus juga banyak yang dari Semarang. Jadi anak-anak anggotanya juga mungkin ya 30-40% dari total itu dari Semarang. Berarti untuk range umurnya? Range umurnya sendiri kita mayoritas itu remaja. Ya, remaja dari umur 18 sampai 24 mungkin. Terus diikuti sama anak-anak sekolah. Terus yang terakhir itu ada yang udah kerja, yang udah dewasa gitu, kerja ibu rumah tangga. Kalau dari seberapa besar gitu penerbit buku itu mengapresiasi kegiatan kalian gitu? Terus apa kontribusi kalian untuk timbal baliknya gitu kan? Tadi kan disebutin ada ngundang dari penerbit Haru, terus nonton film bareng Exile Mas. Exile. Maaf ya, aku suka kelipet Exile itu sendiri. Untuk mungkin aku yang jawab ya. Untuk tanggapan dari penerbit itu mereka sangat senang sama komunitas-komunitas kayak kita, komunitas-komunitas yang komunitas baca yang mungkin saat ini tuh udah masif gitu. Karena dengan adanya sebuah komunitas, mereka tuh lebih gampang gitu menjangkaunya. Jadi kan kalau misalnya mau promosi buku baru, mau promosi terbitan baru gitu, tinggal dihubungin aja satu komunitas itu, bisa dibilang satu areanya itu tercakup kan. Misalnya di Semarang gitu, kita juga banyak anggota yang di Semarang. Jadi kita juga mendengar dari para penerbit itu kayak komunitas-komunitas kayak gini tuh komunitas-komunitas yang mereka tunggu sebenarnya. Komunitas-komunitas yang mereka impikan, bisa dibilang kayak gitu. Karena ya itu mempermudah mereka juga untuk penyebaran informasi dan promosi juga gitu. Kalau dari Zila mungkin? Kalau dari aku, betul ya kata Mas Rashid tadi, kalau misalnya penerbit itu suka dengan kehadiran kita, antusias dengan kehadiran komunitas, bukan hanya Book Club Semarang, cuman memang dengan kehadiran komunitas kita tuh, jadi penerbit-penerbit kalau misalnya mau promosi, mau apapun itu, ngadain kegiatan kerjasama kita gitu, supaya makin luas tadi yang dibilang Mas Rashid, makin luas jangkauannya, makin luas. Kalau misalnya ada penerbit, misalnya dari penerbit Haru itu pengen menjangkau anak-anak dari Semarang, anak muda dari Semarang, mungkin bisa menggunakan jasa kita gitu. Jasa promosi dari Book Club Semarang untuk ya mempromosikan buku yang mau diterbitkan gitu. Atau yang terakhir itu juga ada penerbit KBG. Kita juga sempat kerjasama sama penerbit KBG itu juga untuk mempromosikan buku dari Bu Leila. Bu Leila yang judulnya Laut Bercerita ya. Leila Eskudori. Iya, betul, Bu Leila. Itu kita promosikannya dalam bentuk kayak nobar gitu ya. Kita memang juga bukan hanya talk show, cuman kita juga mengadakan kegiatan kayak nobar gitu, nobar Exile, nobar Bu Laut Bercerita itu, supaya orang makin kenal tuh dengan penerbit itu, dengan
penulisnya juga gitu. Boleh nggak sih diceritain sedikit Exil itu apa? Oh iya. Kok sampai nggak boleh tayang, tapi kalian punya akses untuk menonton Exil itu bareng-bareng? Itu kan? Sebenarnya bukan nggak boleh tayang, Oh, nggak boleh tayang. tayang terbatas. Jadi cuman ada di beberapa kota aja, dan Semarang itu nggak termasuk. Tapi karena Exil itu kan film apa ya, dokumenter Kak. Film dokumenter berdasarkan sejarah gitu ya, tentang para eksil gitu, orang-orang yang tadinya sempat diasingkan gitu ya, nggak boleh pulang ke Indonesia. Terus karena mungkin banyak juga buku-buku yang menceritakan tentang kisah-kisah para eksil itu, jadi anggota kita tuh apa ya, kayak demand atau menginginkan untuk menonton, tapi karena nggak ada di Semarang, jadi mereka tuh harus ke Jogja paling dekat. Jadi pada pengen nonton karena ya kita sebagai Book Club Semarang gitu punya, bisa dibilang punya apa ya, punya power gitu. enggak maksudnya ya punya masa juga. Waktu itu dari PH-nya juga menawarkan gitu ya, penayangan untuk komunitas, penayangan terbatas untuk komunitas, karena kita merasa ya kita komunitas, kita juga punya gitu yang pengen nonton. Jadi ya kita waktu itu open tiket itu kurang dari 24 jam, 154 seat itu kebook gitu, kurang dari 24 jam. Jadi akhirnya kita berhasil nonton Exil di Java Supermall di Cinepolis itu. Dalam ya kita apa ya, bisa bahasanya nyewa satu bioskop aja sih untuk satu komunitas. Sangar ya? Sangar. Harusnya aku ikut ini ya, book club ya. Wah, join boleh. Iya, boleh. Aku juga, iya. Iya. Aku nggak tahu sih. Apakah ada ini keterkaitan sama book club di tempat lain gitu? Untuk keterkaitan ada, kita itu ada namanya grup Nusa Membaca. Itu gabungan antar book club di berbagai kota di Indonesia. Dan karena tadi gerakan book club tuh belakangan ini masif banget, jadi bisa dibilang tuh di setiap pulau, mungkin ya di setiap pulau tuh ada. Jadi kita berkomunikasi di situ dan berkolaborasi juga. Jadi misalnya ada dari penerbit gitu ya, ngasih project di Nusa Membaca itu. Jadi kita nanti berfungsi sebagai media partner buat membantu menyebarkan informasinya. Terus juga untuk kegiatan-kegiatan kita juga masih merencanakan, pengen juga menggait buku-buku lain di seluruh kota gitu, bikin kegiatan yang sifatnya massal. Jadi nggak terbatas di Semarang aja, tapi di seluruh Indonesia itu juga ada kayak gitu. Berarti kalau kalian itu kan kumpul bareng di suatu tempat, tadi kan seringnya di Taman Indonesia Kaya, berarti setiap anggota itu bawa bukunya masing-masing gitu kah? Iya. Dengan judul yang sama, penerbit yang sama gitu? Enggak. Enggak. Gimana? Jadi tiap anggota itu membawa bukunya masing-masing, nggak cuma dari penerbit yang sama, jadi beda-beda, jadi beragam. Ada yang bawa komik, ada yang bawa buku anak-anak, ada yang bawa buku novel, buku fiksi, non-fiksi gitu. Jadi bermacam-macam ya. Kita nggak kayak ada program kayak kalian harus bawa buku dari penerbit ini ya, nggak gitu sih. Jadi buku satu, terus kemudian kalian yang diskusikan tuh dari satu buku itu, apa teman-teman dengan buku yang beda-beda itu didiskusikan satu-satu, atau memang waktu kumpul hari ini kita diskusi tentang buku ini atau gimana? Oh enggak, jadi kalau misalnya kita itu kita dibagi per kelompok. Jadi kelompok itu misal ada 8 orang, mereka bawa buku masing-masing, nanti setelah baca buku bareng sekitar 30 menit, mereka bakal review berurutan gitu setiap kelompok itu. Berarti satu orang satu buku review, dan bisa jadi tuh bukunya beda-beda. Iya, betul. Oh, iya. Ada yang bilang jadi ini stereotip orang baca buku itu dianggap culun. Terus kalau buat kalian gimana sih itu tanggapan kalian tuh? Oke, kalau misalnya dari aku ya, stereotip itu tuh nggak bener ya. Kalau misalnya teman-teman lihat secara langsung orang-orang yang suka baca buku, mereka punya pemikiran yang keren, mereka punya wawasan yang luas. Mungkin kalau misalnya dilihat dari jauh ya, mereka baca buku diem gitu, atau misalnya pakai kacamata dan lain-lain, mungkin terlihat culun. Cuman kalau misalnya kita ajak ngomong, mereka langsung bakal kelihatan wawasannya, terus betapa kerennya orang-orang yang baca buku. Jadi untuk teman-teman mungkin bisa datang ke Buku Semarang supaya bisa ngelihat itu kenyataan yang ada, bahwa teman-teman yang baca buku tuh nggak culun, teman-teman yang baca buku itu keren, teman-teman yang baca buku itu juga
punya suatu keunikan sendiri gitu. Mau ditambahin? Setuju sih, bener katanya Zila. Dan juga kalau misalnya emang terlihat culun, ya nggak apa-apa, it doesn't change anything, nggak mengubah apapun gitu. Kita tetap baca, kita tetap dapat ilmu dari bukunya itu, dan ya kita mungkin tetap menjadi pembaca kayak gitu. Mungkin aku juga mau nambahin kalau misalnya stereotip ini kan udah menyebar luas kemana-mana ya juga. Jadi nyebabin orang itu berpikiran bahwa baca buku itu jelek. Tapi itu kan nggak bener ya. Jadi baca buku tuh nggak jelek, nggak membuat kita jadi culun. Karena itu nggak mengubah apapun itu. Jadi kalau misalnya bukunya bagus mah dibaca aja. Ilmunya juga ada di situ. Oke, selama kalian bergabung di book club ini, kegiatan apa nih yang paling benar-benar berkesan di hati? Terus buku apa sih yang paling kalian sukai? Boleh satu-satu ceritain. Kegiatan paling berkesan selama ada di Book Club Semarang itu tahun lalu Book Club Semarang ada event namanya Book Camp 2023. Itu event di mana kita kumpul bareng di sebuah villa gitu, atau bahasa gampangannya itu makrab gitu ya. Di sana kita juga mendatangkan penulis, juga banyak-banyak game seru gitu. Dan menurut aku itu seru banget karena itu menjadi sebuah sarana kita mendekatkan kepada penulis karena kita betul-betul intimate di sana. Terus juga seru-seruan bareng anak-anak book club itu bonding banget. Jadi banyak kenalan yang dekat sampai sekarang dari event itu, kenal di event itu. Dan menurut aku itu juga salah satu yang tak terlupakan dari Book Club Semarang. Dan untuk merasakan sensasinya, kita tahun ini buka lagi. Kita bakal ada lagi book camp itu di bulan Mei, ya di bulan Mei besok. Jadi ya nantiin informasinya bakal rilis sebentar lagi. Kalau tadi buku yang paling aku sukain, banyak banget sebenarnya. Itu pertanyaan paling susah untuk para pembaca gitu. Disuruh pilih satu buku tuh udah nggak bisa. Tapi kalau misalnya buku yang bisa aku rekomendasikan untuk dibaca gitu ya, mungkin buku yang baru aku baca mungkin ya, yang masih teringat itu aku baru baca Ronggeng Duku Paruk. Itu salah satu buku sastra banget gitu ya di Indonesia yang udah terkenal dari Ahmad Tohari. Itu menurut aku wajib banget dibaca karena sangat-sangat membuat kita lebih mengenal tentang Indonesia dan budayanya. Juga banyak sih yang bisa diambil dari buku itu. Oke, kalau dari aku ya, itu kegiatan yang paling berkesan ya. Kalau aku tuh mikirnya semua kegiatan Book Club Semarang itu berkesan banget buat aku. Cuman memang salah satunya adalah book camp tadi. Terus yang lainnya adalah kegiatan waktu kita merayakan ulang tahun Book Club Semarang. Tahun lalu kita kebetulan 1 tahun Book Club Semarang. Jadi kita merayakan itu bareng-bareng dengan anggota. Kita ngelihat anggota tuh antusias banget. Kita adain makan bareng, baca buku bareng, terus merayakan dengan nasi kuning yang tumpengan ya. Untuk merayakan 1 tahun itu aku merasa bahwa itu sangat berkesan buat kita ya, karena aku udah join dari sebelum ulang tahun itu dirayakan, jadi ikut bangga dengan perayaan itu. Terus untuk buku yang aku sukain ada banyak, cuman salah satu yang bikin aku jadi suka baca buku adalah buku Api Tauhid dari penulis namanya Habibur Rahman Al-Shirazi. Itu iya. Ini pertanyaan ke-11, Anjay. Apa tanggapan orang-orang waktu kalian itu kumpul bareng, ngebahas buku, diskusi buku bareng-bareng sama teman-teman book club? Ada nggak sih yang beranggapan, ya mungkin mereka tuh ngelihatnya seperti apa gitu loh? Kalau tanggapan orang-orang ini, orang-orangnya orang di luar book club ya Kak? Iya, orang di luar book club. Itu bervariasi pastinya. Mungkin ada banyak juga, nggak 1-2 kali tuh pas kita ada acara di TIK itu ada orang yang nyamperin tiba-tiba gitu buat tanya ini lagi apa gitu, karena kita kan pada baca buku gitu ya. Terus pada akhirnya dianya tertarik buat join gitu. Jadi mungkin itu tanggapan positifnya. Terus juga kalau misalnya kita share di sosial media gitu, para anggota nge-share lagi kegiatannya, itu juga banyak juga yang jadi tertarik untuk ikut gitu. Jadi selama ini anggapan atau pendapat orang-orang terhadap book club tuh menurut aku mostly positif ya. Jadi mereka yang tadinya nggak punya tempat gitu, nggak punya tempat baca buku, nggak punya teman baca buku, nggak punya buku, even nggak punya buku gitu, kalau misalnya berangkat ke book club tuh bakal dapat tadi tempat untuk membaca, teman membaca, dan juga kita bisa provide bacaan juga buat mereka. Untuk bisa dibilang untuk memulai hobi membaca tuh bisa dari join Book Club Semarang.
Tuh, kalau dari aku melihat dari mungkin antusiasme itu bisa dilihat dari sosmed. Teman-teman yang nge-share di sosmed itu banyak setiap kegiatan BBB. Terus kalau misalnya aku bilang secara anggota itu mereka join itu dari mulut ke mulut. Itu termasuk daripada antusias ya anggota dari book club. Mereka tahu dari mulut ke mulut dari teman-teman yang sudah ikut BBB terus promosiin di lingkungannya sendiri, akhirnya mereka minggu depannya ikut, ya itu juga salah satu tanggapan positif dari teman-teman anggota. Terus juga dari tanggapan yang ada di luar kota, ada jadi book club lain itu juga termasuk tanggapan. Mungkin teman-teman sini para leader dan co-leader bisa nggak bisa lah mesti jelasin dong visi misi dari book club Semarang ini sendiri. Mungkin visinya Kalau visi. Oh iya. Visi dari Book Club Semarang itu menjadi kiblat literasi di Indonesia. Jadi kita punya visi yang besar. Ya, jadi misi-misinya bakal juga besar. Kalau untuk misinya silahkan Mas Rashid. Kalau misi kita banyak sebenarnya, tapi salah satu misi yang kita pegang teguh banget yaitu kita secara konsisten menciptakan enabling environment atau ruang memungkinkan untuk para pembaca ataupun non pembaca gitu, ruang yang inklusif juga. Jadi untuk mereka yang pembaca tapi nggak punya tempat gitu untuk membaca, atau mereka yang mulai ingin membaca, kita provide itu, kita sediakan ruang itu setiap hari secara konsisten, setiap minggunya di tempat yang sama, di jam yang sama. Jadi kayak apa ya, biar mereka tuh tahu mau kemana kalau misalnya mau membaca buku kayak gitu. Jadi sekarang boleh dong dikasih tahu ke semua penonton di sini bagaimana cara join Book Club Semarang. Oke. Kalau untuk joinnya sendiri, kalian bisa buka akun sosial media kita, ada Twitter dan Instagram juga. Di bio-nya, di bio akun itu ada link tree-nya. Kalian bisa klik aja, terus bisa klik bergabung dengan Book Club Semarang. Itu nanti ada form yang bisa kalian isi. Nanti di akhir form kalian bakal dialihin ke grup WhatsApp-nya, ya gitu. Ayo join. Join kalian orang Semarang asli. Ini mungkin sekalian promosi buat kegiatan book club selanjutnya. Mungkin teman-teman yang pengen join, pengen tahu, lihat-lihat dulu, mungkin bisa ikut join ke acaranya biar tahu komunitas book club Semarang ini bahas apa. Mungkin bisa dijelaskan sama Mas Rashid atau Mas Zila. Ya, jadi kegiatan book club Semarang yang selanjutnya itu adalah kegiatan bootcamp yang sudah kita adakan tahun lalu. Kegiatan bootcamp tahun ini akan diadakan bulan Mei besok, insya Allah di tanggal 18 sampai 19 Mei. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk ikutan bootcamp, boleh nanti tunggu informasinya di Instagram kita atau di Twitter. Betul. Setelah follow, ntar turn on notification itu. Biar kayak langsung gercep gitu. Karena itu slotnya terbatas, teman-teman. Oh iya, untuk yang tahun ini, kalau bootcamp tahun lalu itu mengundang 1 penulis. Kalau untuk bootcamp tahun ini, insya Allah mengundang 2 narasumber. Jadi mungkin akan lebih seru lagi. Jadi teman-teman boleh langsung join aja. Mungkin ada closing statement dari teman-teman berdua ini, para punggawa Book Club Semarang. Kalau dari aku semoga membaca itu bisa menjadi sebuah kebiasaan lagi sih. Bukan sesuatu yang harus dipaksa gitu, kayak baca buku dong baru baca gitu, enggak. Tapi kita tanpa sadar gitu tiba-tiba udah baca buku aja berapa halaman gitu sebelum tidur atau mungkin pas baru bangun tidur. Dan ya itu salah satu tujuan dari kita juga untuk menjadikan membaca itu sebuah kebiasaan. Itu dari aku. Kalau dari aku mungkin aku mau mention salah satu quotes yang ada di bookmarknya Perpustakaan Jateng. Iya, jadi ini kata-kata dari Najwa Shihab. Dia bilang bahwa cuma perlu 1 buku untuk jatuh cinta pada membaca. Cari buku itu, mari jatuh cinta. Jadi untuk teman-teman yang mau baca buku, ingin cinta dengan buku, cari 1 buku itu supaya tumbuh tuh rasa cintanya. Terima kasih Mas Rashid dan Mas Zila sudah meluangkan waktu untuk teman-teman semua. Silahkan follow Instagram dari teman-teman Book Club Semarang. Instagramnya ada di @bookclub_Semarang. Twitternya ada di Book Club Semarang. Sampai ketemu lagi di podcast Pustakawan selanjutnya. Bye-bye.